Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fadilah Raka Cahya Saputra, Nabil Abiyu, Muhammad Tarik Santosa, Johnson Varian Gosal, dan Widura Nur Firmansyah di sini akan memberikan video penjelasan mengenai apa itu hujan asam, penyebab, dan cara pencegahannya. Selamat menikmati. Sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih detail seperti apa dampak hujan asam dan cara pencegahannya, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu hujan asam secara general. Jadi hujan asam itu merupakan hujan yang memiliki pH yang rendah sehingga bersifat korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam ini juga dapat dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu seperti sulfur atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Dalam arti NOx ini bisa NO2 atau NO3 atau NO. Dan senyawa-senyawa endapan asam ini terbawa di udara lalu akan tersebar ke atmosfer pada bumi kita. Penyebab hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu bencana alam dan juga ulah manusia. Hujan asam yang disebabkan oleh bencana alam itu biasa disebabkan oleh erupsi gunung berapi atau aktivitas vulkanisme yang menghasilkan suatu gas-gas dari dalam perut bumi dan dikeluarkan ke atmosfer. Contohnya itu adalah fumarole. Fumarole ada di kawah Laguna Caliente di Gunung Poas yang seringkali menyebabkan hujan asam pada wilayah sekitarnya. Dengan pH sekitar 2, hujan asam ini membuat daerah di sekitar Gunung Poas itu tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman, serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Gas-gas asam juga dapat terbentuk secara alami, seperti aktivitas listrik di atmosfer. Badai petir di atmosfer dapat menyebabkan terbentuknya asam nitrat dalam jumlah yang banyak, menyebabkan hujan asam pada wilayah tersebut. Lalu, hujan asam juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya adalah dari pembakaran bahan bakar fosil, lalu aktivitas pabrik, kebakaran hutan, bahkan juga pembangkit listrik yang masih menggunakan sumber energi konvensional yang tentunya dapat membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Lalu, ada juga gas-gas yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam, yaitu ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan suatu gas dari hasil proses pembakaran, biasanya dari pembakaran proses-proses pabrik. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya suatu hujan asam, yaitu dan juga disebabkan oleh pernafasan makhluk hidup. Jadi semakin banyak suatu populasi pada suatu kota itu juga dapat menyebabkan kadar karbon dioksida menjadi tinggi. Lalu dari hasil pembakaran juga dan juga dari kendaraan bermotor. Lalu ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini merupakan suatu gas yang tidak asing bagi kita karena gas karbon monoksida ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan suatu proses hujan asam dan juga penyakit pernafasan pada makhluk hidup. Gas karbon monoksida ini disebabkan dari aktivitas pembakaran juga dan juga bahkan dari aktivitas kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Lalu yang ketiga ada hidrogen sulfida yang merupakan suatu gas asam yang menyebabkan terjadinya hujan asam juga, dan itu juga disebabkan karena pembakaran atau pemanasan belerang. Yang terakhir ada sulfur dioksida yang merupakan suatu gas yang dapat timbul karena adanya pembakaran belerang pula, seperti halnya adalah hidrogen sulfida. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan asam. Awal mula terjadinya hujan asam ini terjadi akibat adanya berbagai macam aktivitas manusia memicu naiknya gas rumah kaca ke atmosfer. Beberapa aktivitas manusia menyebabkan naiknya gas rumah kaca ini ke atmosfer adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti contohnya pembakaran oleh kendaraan bermotor, pabrik, industri, dan pembangkit listrik. Gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah contohnya seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida. Nah, ketiga senyawa ini kemudian akan naik ke atmosfer bersamaan dengan uap air yang juga naik ke atmosfer. Ketika senyawa-senyawa ini bereaksi dengan uap air, dia akan menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Nah, sebagai contohnya adalah sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida ini akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen terlebih dahulu, membentuk sulfur trioksida. Lalu kemudian akan bereaksi dengan uap air
atau H2O membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Atau bisa juga ketika nitrogen oksida itu naik ke permukaan atmosfer, dia akan bereaksi dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida. Lalu kemudian nitrogen dioksida ini akan bereaksi dengan uap air atau H2O membentuk HNO3 atau asam nitrat dan HNO2 atau asam nitrit. Nah, senyawa-senyawa yang bersifat asam ini kemudian akan terus naik ke atas atmosfer dan terbang hingga ke suatu tempat yang lebih jauh. Dan ketika dia sudah di atmosfer itu mencapai titik jenuhnya, dia akan turun ke permukaan bumi dan menyebabkan hujan asam. Gitu. Kemudian kita lanjut dengan efek atau dampak negatif dari hujan asam yang dibagi menjadi dua, yakni dampaknya pada lingkungan alam dan dampaknya pada infrastruktur manusia. Dampaknya hujan asam pada lingkungan alam adalah pertama, efeknya pada perairan. Hujan asam dapat mengganggu ekosistem di air. Hujan asam yang terjadi di dataran tinggi atau dataran rendah akan terbawa ke sungai dan akan bermuara ke laut. Ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di laut. Hal ini juga terjadi di danau dan sungai-sungai atau tempat muara air. Muara air yang terkontaminasi dengan hujan asam dapat menyebabkan berbagai spesies biota air mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang asam. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap rantai makanan makhluk hidup lainnya, termasuk spesies non-perairan seperti burung. Hujan asam juga akan melepaskan kandungan asam dan aluminium pada aliran air. Kedua, kesuburan tanah terganggu. Hujan asam akan terserap oleh tanah, kemudian bisa menyebabkan sulitnya perkembangan akar, membuat tanah menjadi tandus dan mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Hujan asam juga akan menyebabkan peningkatan kandungan logam di air hingga tanah. Logam yang berbahaya bisa mencemari lingkungan karena sifat toksiknya. Selain itu, hujan asam juga bisa menyebabkan tanah kehilangan kandungan nutrisi dan mineralnya. Ketiga, merusak tumbuhan. Lapisan lilin pada daun dapat rusak sehingga nutrisi menghilang dan tanaman tidak tahan terhadap kedinginan, jamur, dan serangga. Pertumbuhan akar menjadi sangat lambat sehingga lebih sedikit nutrisi yang terserap dan mineral-mineral penting menjadi hilang. Selain itu, akar yang tidak tumbuh dengan baik akan menyebabkan tanaman mudah tumbang dan tumbuhan nampak layu. Keempat, efek pada kesehatan manusia. Hujan asam tidak terlalu berbahaya terhadap kesehatan manusia. Namun, jika hujan asam mengandung sulfur dan nitrogen oksida yang terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru, maka partikel tersebut dapat memicu kerusakan paru-paru dan jantung. Kelima, efek hujan asam pada hewan. Hujan asam memberikan efek yang sangat keras, terutama pada hewan yang tinggal di lingkungan air. Air yang asam akan merusak insang ikan, mematikan embrio hewan air, bahkan membuat ikan menjadi mandul karena kekurangan kalsium. Kemudian dampak hujan asam pada infrastruktur manusia adalah pertama, mengotori dan merusak bangunan. Saat tetesan hujan asam menyatu dengan endapan asam kering seperti debu, endapan-endapan tersebut akan jatuh pada permukaan bangunan dan mengotori permukaan bangunan. Hujan asam juga bisa mengikis bagian eksterior dari bangunan. Kedua, hujan asam dapat merusak material. Sulfur dan nitrogen oksida yang mengendap pada hujan asam bisa memberikan dampak yang buruk pada material logam, batu, dan cat. Saat terkena hujan asam, logam bisa mengalami korosi yang menjadi berkarat. Jika sudah berkarat, maka ketahanan atau kekuatan logam akan semakin berkurang dan mudah keropos. Apabila fasilitas umum seperti jembatan dari besi mengalami korosi, maka hal tersebut akan berbahaya. Sedangkan batu bisa terkikis dan cat bisa memudar, seperti ornamen batu yang bisa kehilangan detailnya. Meskipun sebenarnya hujan asam lebih identik dengan sesuatu hal yang negatif, namun keberadaannya di bumi ternyata juga membawa sedikit manfaat. Satu-satunya manfaat dari hujan asam adalah dengan kandungan asam yang tinggi, hujan asam mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Berbagai macam upaya yang dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya hujan asam. Dampak dari hujan asam menimbulkan banyak sekali kerugian, baik terhadap lingkungan alam maupun infrastruktur manusia. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui berbagai cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Sebagai manusia, kita dapat mencegahnya melalui yang pertama, pengaturan lingkungan yang harus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah emisi yang dilepaskan ke atmosfer.
Yang kedua, mengurangi emisi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Beberapa industri sudah menambahkan scrubber ke cerobong asap mereka untuk mengurangi jumlah sulfur dioksida yang menumpuk di udara. Yang ketiga, mengecat infrastruktur bangunan dengan menggunakan cat yang tahan terhadap zat asam dengan biaya yang lebih mahal. Yang keempat, memakai bahan bakar dengan bijak, seperti menggunakan kendaraan umum ketika bepergian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, sehingga secara cepat maupun lambat dapat mengurangi risiko terjadinya hujan asam. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi listrik. Mengurangi konsumsi energi akan mengurangi jumlah batu bara yang dibakar untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, tidak menebang pohon secara sembarangan. Sekian video penjelasan dari kelompok 4. Segala kritik dan saran dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.